Baik, selamat siang Bapak. Perkenalkan, nama saya Valencia Michelle. Perkenalkan, saya Rafael Julian. Perkenalkan, saya Rangga. Sebelumnya kami mau berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak karena sudah meluangkan waktu Bapak untuk kami wawancarai dengan bertujuan memenuhi tugas SPM kami. Mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan pertama dulu kali ya. Pertanyaan pertamanya, sebelumnya Bapak boleh perkenalan diri terlebih dahulu, nama, bekerja di bidang apa, dan perusahaannya apa? Selamat siang semuanya. Nama saya Rainer Hamonangan. Kalau sekarang ini saya kerjanya itu di industri hospitality. Jadi lagi kerjakan ada 3 perusahaan. Satunya di Hotel Tamarin Jakarta, dan satu lagi itu di rest area yang ada di daerah Bogor. Di rest area itu ada 2 perusahaan. Baik, oke. Pertanyaan selanjutnya bisa diceritakan sedikit kali Om mengenai sejarah berdirinya hotel tersebut. Oke, nama hotelnya itu Hotel Ibis Tamarin Jakarta. Itu awalnya ya, itu didirikannya itu tanggal 6 Desember tahun 95. Jadi udah 31 tahun ya. Waktu berdirinya itu dikelola sama sebuah perusahaan chain internasional. Jadi perusahaan yang memang dia mengoperasikan hotel-hotel di dunia, itu namanya Accor. Makanya dia pakai namanya Ibis. Nah, pendirinya Bapak Fahmi Idris dan juga Bapak Sugeng Suryadi. Latar belakangnya adalah, jadi waktu itu kan daerahnya itu ada di daerah dekat Jalan Tamrin. Jadi pendiri berpikir perlu ada sebuah hotel di situ yang untuk mengakomodir kebutuhan orang-orang untuk menginap yang lagi bisnis. Kan di Jalan Tamrin itu kan banyak kantor-kantor gitu. Jadi sebagai akomodir buat tamu-tamu yang habis bisnis, habis meeting, kemudian mereka menginap di suatu hotel. Nah, didirikanlah hotelnya di dekat daerah bisnis itu. Nah, kalau nama Tamarin sendiri diambil dari potongan nama PT-nya. Nama PT-nya itu adalah PT Tamarindo Nusa Hotel. Jadi Tamarin itu diambil dari PT Tamarindo itu. Oke, menarik ya. Selanjutnya apa ada visi misi dan tujuan utama hotel ini sejak awal didirikan? Ada isinya itu, yang pertama udah pasti tadi itu ya, sebagai tujuan utama para tamu-tamu ketika berada di daerah seputaran Jalan Tamrin itu untuk bisnis ataupun untuk leisure atau wisata gitu ya. Kemudian visi yang kedua adalah memberikan dampak yang baik untuk bukan hanya kepada yang pemilik tetapi juga kepada karyawan dan juga kepada tamu. Dan yang visi yang terakhir itu adalah terus continuous improvement, atau hotel itu akan selalu up to date terhadap perkembangan zaman. Bagaimana struktur organisasi di hotel ini dan terdapat divisi apa saja sih? Kalau struktur organisasi itu yang paling tinggi itu adalah general manager. Kemudian di bawahnya itu ada 8 kepala departemen atau manager ya. Ada sales marketing atau director of sales marketing, kemudian ada human resources manager, kemudian ada financial controller, juga ada front office manager, executive housekeeper, food and beverage service manager, dan executive chef. Jadi ada 8 departemen. 8 departemen itu adalah yang pertama sales marketing, kemudian front office, finance dan accounting, human resource, food and beverage service atau itu restoran ya, kemudian food and beverage product atau yang kitchennya, dapurnya, dan juga housekeeping. Jadi ada 8 departemen. Oh, menarik banget ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman aku ya. Om, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam kegiatan operasional sehari-hari biasanya bagaimana cara Bapak berkoordinasi dengan staf dan kepala divisinya, Pak? Hampir semua departemen itu kan 3 shift ya, jadi 24 jam. Jadi yang pertama adalah melakukan briefing atau handover gitu. Jadi waktu pas mau masuk, si manajer ini briefing ke semua timnya pada shift itu. Kemudian di shift kedua, si manajer juga masih melakukan briefing ke yang shift 2. Nah, untuk yang shift 3 ini briefingnya nggak lagi dari si manajer, karena kan manajernya udah pulang ya. Jadi paling tidak dengan supervisor atau staff seniornya. Jadi sarana komunikasi paling utama adalah pada saat briefing itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau ada keputusan penting yang harus diambil, biasanya prosesnya seperti apa dan siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau keputusannya yang sifatnya general atau umum ya, jadi menyangkut semua operasional hotel itu, sudah pasti si general manager tuh yang ngambil keputusan. Tapi sebelumnya ada namanya diskusi gitu ya. Jadi biasanya kan keputusan itu kan berasal dari bidang-bidang pekerjaan tertentu ya. Si manajer ini sering mengusulkan sesuatu untuk departemennya, kemudian didiskusikan dengan di general manajernya, kemudian barulah dari
beberapa usulan-usulan rekomendasi dari si manajer-manajer tersebut, diambillah 1 atau 2 keputusan yang berasal dari si general manajernya. Jadi kalau untuk operasional hotel secara keseluruhan itu, keputusan itu diambil oleh si general manager melalui rekomendasi dari kepala departemennya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak memastikan bahwa setiap divisi bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab? Kalau untuk pengendalian pengawasan kerja itu, yang pertama ada yang tadi itu, bahwa kepala departemen itu melakukan briefing ya, briefing setiap hari. Jadi fungsinya briefing itu selain untuk pertama melakukan pengecekan jumlah karyawan yang hadir gitu ya. Yang kedua juga penyampaian pekerjaan, apa-apa yang harus dilakukan pada hari itu. Kemudian juga evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan yang keempat juga penyampaian cara-cara kerja, teknik kerja, SOP dan job desk. Nah, memang itu seringnya diulang-ulang, tapi kan memang harus diulang-ulang itu ya namanya SOP gitu ya, supaya si timnya dan karyawan-karyawannya itu nggak lupa. Jadi tetap ada di level standar tertentu pemahaman pekerjaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, divisi mana yang paling berperan dalam mendukung pendapatan hotel? Mengapa demikian? Kalau di hotel itu ada namanya revenue departemen. Jadi departemen yang memang bertanggung jawab terhadap pemasukan atau revenue daripada si hotel tersebut ya. Ada juga non revenue departemen, semisal kayak accounting, human resource, ataupun housekeeping, itu non revenue departemen. Nah, kalau di dalam hotel itu departemen revenue itu adalah sales, kemudian front office, food and beverage service, dan terakhir itu food and beverage product. Masing-masing ini memang bertanggung jawab terhadap pendapatan daripada si hotel. Jadi mereka istilahnya tanda kutip jualan lah gitu. Mereka yang jualan, mereka yang kemana-mana cari tamu supaya mau menginap di hotel itu ataupun mau mengadakan kegiatan atau sekedar makan di restorannya. Jadi ada 4 departemen itu. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Oke, baik. Tadi kan Bapak udah jelasin kalau di hotel itu ada 8 departemen. Apakah setiap divisi atau departemen memiliki target atau standar kerja tertentu? Dan bagaimana jika divisi tersebut tidak mencapai target yang sudah ditetapkan? Nah, kalau bicara tentang target, sudah pasti ini target pendapatan lah ya, target revenue, yaitu dibebankan kepada 4 departemen itu, yang sales, front office, FB service, dan FB product. Itu mereka dikasih target. Contohnya hotel punya target dalam 1 bulan itu pendapatan harus minimal contohnya 1 miliar. Nah, si 4 departemen inilah yang berusaha untuk dapetin target itu. Caranya ya itu jualan. Kalau yang sales dia ke luar ya, datangin ke perusahaan-perusahaan, kerjasama untuk mengadakan event. Kalau yang front office ya dengan cara dia, biasanya kalau front office itu pakai aplikasi ya, pakai sistem namanya travel agent gitu ya. Jadi dia juga mencari orang-orang yang mau untuk menginap di hotel itu dengan cara promosi harga. Sedangkan yang AB service dan AB product ini metode dia jualannya beda dengan yang 2 itu. Dia kan makanan yang dijual nih 2 departemen ini. Jadi mereka ya intinya adalah mencari orang tamu yang mau datang dan makan di restorannya. Jadi memang punya cara-cara masing-masing bagaimana mereka harus mendapatkan revenue sesuai dengan target. Nah, kalau targetnya tercapai kan kita ada namanya budget tiap bulan gitu ya. Kalau mereka bisa mencapai budget itu sudah pasti mereka kan dapat reward. Selain daripada gaji, mereka juga dapat bonus dan lain-lain. Tapi kalau mereka nggak dapat target, ya ada konsekuensi di situ. Kita akan lihat dulu kenapa sampai misalnya sales nggak capai target gitu ya. Nah, kalau memang setelah SOP dijalankan, usaha sudah maksimal tapi tetap nggak capai target, ya berarti kan kemungkinan besar ini faktor daripada si timnya sendiri nih. Nah, disitulah kita akan coba untuk menegur, untuk mendorong tim mereka lagi supaya kerjanya lebih maksimal dengan cara kasih punishment. Punishment bisa bentuk potongan daripada bonus gitu. Jadi misalkan yang achieve target dapat 1 juta, ya dia karena nggak achieve targetnya ya dia 100.000. Contohnya seperti itu. Baik Pak. Selanjutnya, bagaimana cara hotel memastikan setiap karyawan memahami tanggung jawabnya dan wewenang yang dimiliki? Yang pertama adalah briefing ya. Jadi di dalam briefing itu sebenarnya banyak, walaupun waktunya singkat paling cuma 10 sampai 15 menit ya sebelum kerja, tapi manfaatnya banyak. Salah satunya adalah itu, supaya tim itu tetap aware, punya standar dalam bekerja. Cara ikut briefing dan sama atasannya itu dikasih tahu kerjanya begini, caranya begini gitu. Itu supaya mereka juga ada tetap di dalam level standar pelayanan yang sudah ditentukan. Kemudian satu hal lagi adalah adanya training secara berkala, entah 1 minggu, entah 1 bulan gitu. Karena biasanya hotel itu ada training hour kurang lebih
minimal itu 2 jam per karyawan selama 1 bulan. Nah itu atasannya, supervisor ataupun bahkan HRD-nya itu yang akan memberikan training itu supaya mereka tetap level standar pelayanan itu di titik yang sudah ditentukan sama perusahaan. Jadi briefing dan juga training itu sangat penting banget. Oke, terakhir nih Pak, kalau menurut Bapak tantangan terbesar dalam mengelola struktur organisasi hotel itu seperti apa ya? Hotel yang saya kelola itu adalah hotel bintang 3. Tantangan terbesar di hotel bintang 3 itu ada 2. Yang pertama adalah keterbatasan tenaga kerja, keterbatasan karyawan, karena memang sudah ditentukan untuk bintang 3 maksimal sekian jumlahnya untuk karyawan. Itulah yang jadi tantangan karena dengan jumlah karyawan ya bisa dibilang pas-pasan ya, tapi tuntutan daripada si tamu itu kan tetap tinggi ya. Jadi tamu menginap di hotel bintang 3 sama menginap di hotel bintang 5 yang luxury pun tuntutannya kan sama ya, ekspektasinya sama gitu. Inilah problemnya dengan jumlah karyawan yang pas-pasan tapi beban kerja maupun tuntutan ekspektasi daripada tamu itu tinggi, sehingga pada akhirnya banyak karyawan-karyawan itu yang multitasking gitu ya. Kekurangannya daripada multitasking itu kan jadinya nggak fokus di karyawan itu ya, harus ngerjain ini, habis ini ngerjain ini yang beda gitu, yang beda dan bukan merupakan urut-urutan pekerjaannya. Dari situ jadinya karyawan lama-lama bisa juga jenuh. Akhirnya timbullah problem yang kedua, yaitu turnover yang cukup tinggi. Turnover itu adalah tingkat keluarnya karyawan, keluar masuknya karyawan. Jadi karyawan berhenti dengan resign atau di PHK gitu ya. Nah itu banyak dikarenakan ya karena beban kerja yang tinggi, multitasking. Akhirnya si karyawan itu memilih ya keluar untuk cari pekerjaan hotel lain yang lebih cocok dengan dia sendiri. Nah itu juga problem karena turnover ini juga disebabkan karena seperti kita tahu ya, gaji karyawan yang bekerja di hotel bintang 3 dengan yang bekerja di hotel bintang 5 itu beda gitu ya. Untuk level yang di atas UMR itu beda, padahal kan kerjanya sama gitu ya. Terlebih lagi kalau di bintang 3 itu multitasking nih, satu orang dengan gaji yang sama tapi kerjaannya beberapa gitu. Sementara di hotel bintang 5 yang sudah mapan itu orangnya satu, gajinya lebih tinggi tapi kerjaannya satu. Nah pasti kan si karyawan akan pilih ke hotel tersebut gitu ya, lebih gajinya lebih tinggi, kerjanya lebih pasti, lebih ringan gitu. Nah, itu jadi problem juga buat hotel-hotel bintang ini. Makanya kalau kita kan gak akan mengusahakan gajinya sama dengan gaji yang hotel bintang 5, nggak mungkin gitu. Karena revenue-nya juga beda dong. Bintang 5 itu revenue-nya jauh lebih tinggi daripada bintang 3 ya. Makanya hal-hal yang kita lakukan adalah misalkan kita untuk supaya mempertahankan karyawan itu ya kita adakan kegiatan-kegiatan kekaryawanan gitu ya. Kemudian program-program retensi supaya karyawan itu betah itu dengan cara berikan bonus 1 tahun sekali gitu. Atau hal-hal lain yang pada intinya bisa membuat karyawan itu nggak pindah ke hotel lain. Wah, menarik banget ya ceritanya. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Kami selaku mahasiswa dari IBIK Wikiangi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Reiner karena sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai.